Boyband dan girlband Korea begitu terkenal dengan wajahnya yang rupawan, penampilan yang modis, tarian-tarian yang atraktif, juga suara yang indah. Tak heran jikalau boyband dan girlband Korea memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Kondisi ini menjadikan para artis-artis K-pop itu hidup dalam gemerlap dunia, bergelimang harta, meraih popularitas tinggi, dan segala bentuk hedonisme dunia mampu ia raih. Sebuah kondisi yang tak dipungkiri, diidam-idamkan oleh banyak muda-mudi akhir zaman metropolitan masa kini. Namun, hal itu tak berlaku untuk seorang Ayana Ji Moon. Sosok gadis cantik berwajah oriental ini justru melakukan hal sebaliknya. Dari segi fisik, ia terlihat sempurna dan memiliki kriteria untuk menjadi seorang selebritis muda. Namun ia memilih untuk menjauhi segala bentuk godaan dunia itu dan bergabung dalam sebuah agama minoritas di negaranya, berpenampilan santun, anggun, dengan aura wajah yang berseri-seri. Ya, gadis cantik itu kini telah menjadi seorang muslimah sejati. Terlahir sebagai seorang non-muslim dari keluarga berpendidikan, masa depan Ayana sebenarnya sudah terjamin. Sang ayah merupakan seorang politisi berpengaruh. Sang kakek juga sosok yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Sementara sang paman menjadi pebisnis sejati yang membuka cabang-cabang bisnisnya di berbagai negara termasuk Indonesia. Ya, dukungan finansial dari keluarga untuk meraih kesuksesan dunia di masa depan tentu berlimpah. Sejak remaja, Ayana sudah tertarik dengan Islam. Kehidupan di negara-negara Arab menurutnya sangat menarik untuk dipelajari. Apalagi sang kakek dan paman seringkali bercerita padanya tentang tingkah laku para wanita di negara Muslim tempat bisnisnya. Bagaimana mereka berbusana, seperti apa tingkah laku mereka, dan lain sebagainya. Itu semua membuatnya menyadari akan konsep agama untuk pertama kali. Ketertarikannya pada Islam semakin kuat, didukung oleh kegemarannya membaca dan mempelajari hal-hal bertemakan Timur Tengah. Hal ini semakin membuat Ayana terpesona dengan ajaran Islam, meskipun saat itu usianya masih belia, yakni 8 tahun. Seringnya pemberitaan media-media Korea tentang peperangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap Irak kala itu, beserta Black Campaign, istilah teroris yang seringkali dilontarkan Presiden Amerika Serikat George Walter Bush, membuat warga negeri gingseng memiliki stigma negatif bahwa Islam identik dengan teroris. Namun ternyata, hal itu justru membuat Ayana semakin penasaran untuk mempelajari Islam lebih dalam. Rasa penasaran Ayana tersebut memaksanya untuk menggali lebih banyak informasi tentang Islam di internet. Maklum, Islam merupakan agama minoritas di negaranya, hingga membuatnya kesulitan untuk mencari seorang ustadz yang mampu menjawab setiap persoalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang bersungguh berjuang di jalan Kami, sungguh akan Kami berikan petunjuk, hidayah kepada mereka untuk istiqomah di jalan Kami." Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Rupanya jalan hidayahnya sudah cukup dekat. Pergilah ia untuk bergabung di sebuah perkumpulan bertemakan Islami yang didesain seperti summer camp yang dilaksanakan selama 3 hari. Sepulang dari acara itu,
Ayana mantap hati untuk memeluk Islam tepat saat ia masih berada di bangku sekolah setara SMA. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Ayana Journey to Islam, ia menceritakan bahwa keputusannya untuk masuk Islam butuh waktu yang lama. Tepat di usia 16 tahun pada tanggal 12 April 2012 adalah hari di mana Ayana pertama kali berikrar mengucap syahadat. Namun, Ayana tak lantas mengabarkannya pada keluarga. Masa-masa sulit sebagai muslimah yang berada di negara dengan lingkungan minoritas muslim menjadi tantangan tersendiri baginya. Apalagi di saat Ramadan tiba, di mana dirinya harus menjalankan ibadah puasa pertamanya saat berada di bangku SMA. Bukan hanya karena lingkungan yang tak sejalan dengannya, tapi juga karena aktivitas sekolah yang melelahkan yang harus dilaksanakan selama 12 jam lamanya. Karena kondisi ini, Ayana berpikir untuk hijrah ke negara muslim selepas SMA demi bisa dengan tenang mempelajari Islam lebih dalam. Demi bisa mewujudkan niatnya itu, Ayana rela bekerja paruh waktu mengumpulkan modal selepas sekolah. Hingga tiba waktu yang dinanti, ia pun mengutarakan niat hatinya pada sang ayah. Akan tetapi, ayah Ayana hanya ingin putrinya bersekolah di Korea, Inggris, ataupun Amerika untuk menimba ilmu politik. Padahal Ayana tak pernah tertarik sama sekali dengan keinginan sang ayah. Dalam percakapan yang emosional itulah, Ayana mulai menyadarkan diri bahwa dirinya telah menjadi seorang muslimah. Ayah Ayana betul-betul sangat marah. Imbasnya, Ayana tak mendapat dukungan finansial untuk mewujudkan niatnya itu. Meskipun begitu, tekadnya untuk mempelajari Islam tidak surut. Ayana secara tak sengaja bertemu mahasiswa asal Malaysia di masjid. Pergaulan Ayana dengan para mahasiswa itulah memunculkan sebuah tujuan baru bahwa Malaysia bisa menjadi alternatif destinasi untuk memperdalam agama Islam. Walaupun akhirnya juga mendapatkan penolakan dari keluarga, Ayana bersikukuh tetap berangkat. Segala kerjaan ia lakukan demi mendapatkan lebih banyak modal untuk keberangkatan dan biaya hidup di Malaysia dari menjadi seorang pengajar hingga pelayan resto. Buah kerja keras dan kedukan hati berhasil membawanya ke negeri jiran untuk melanjutkan studi. Meski impiannya telah terwujud, tak lantas secara langsung membuat jalan hidupnya mulus. Masalah baru muncul lagi. Bahkan, masalah ini sempat hampir membuatnya frustasi. Ayana betul-betul mengalami krisis finansial. Ia tak memiliki cukup dana untuk membiayai kuliahnya, atau bahkan untuk sekedar memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, pertolongan Allah datang di saat yang tepat. Ibu Ayana datang ke Malaysia untuk menjenguk putrinya, sekaligus mengajaknya pulang. Just met my mom. I'm gonna miss you, Jakarta. Sang ibu tak tega melihat putrinya dalam kesulitan. Ayana menyetujui permintaan sang ibu. Namun sebelum kembali pulang ke Korea, Ayana meminta untuk singgah sebentar di Indonesia. Ayana mengunggah rencana kunjungannya di Instagram miliknya. Siapa sangka, berawal dari postingan itu, Ayana mendapatkan undangan menjadi tamu di sebuah stasiun TV Indonesia yang akhirnya membuatnya viral dalam semalam. Berbagai undangan tawaran mengisi acara berdatangan hingga tawaran menjadi brand ambasador sebuah produk ia terima. Publik betul-betul menjadikan Ayana sebagai sosok idola baru yang unik dan berbeda di tengah ramainya fanatisme K-pop dengan gaya hidupnya yang kontras. Ya, masyarakat dibuat penasaran apa landasan Ayana untuk menjadi seorang muslim. Untuk menjawab pertanyaan itu, Ayana merilis sebuah buku yang ia beri judul Ayana Journey to Islam. Dengan karyanya ini,
Ia jadi sering diundang sebagai pembicara pada seminar-seminar mahasiswa dan dianggap sebagai sosok yang menginspirasi. Semoga istiqomah saudariku, Ayana Chihye Moon.